Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Oke, di sini bersama saya di Nongkika, Ngobrol Kimia bareng Rizka. Kita akan membahas inovasi plastik biodegradable dalam tandan kosong kelapa sawit. Indonesia merupakan produksi kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas kelapa sawit merupakan pendapatan nasional dan devisa negara. Namun, seiring meningkatnya produksi kelapa sawit dapat menimbulkan sampah. Sampah yang digunakan, sampah kelapa sawit yang tidak dapat dimanfaatkan akan mengganggu stabilitas lingkungan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2023, data produksi kelapa sawit mencapai 3,88 ton per tahun. Sangat banyak bukan? Sebesar 23% dari produksi kelapa sawit merupakan tandan kosong kelapa sawit. Sebesar 10% dimanfaatkan sebagai kompos dan ketel uap. Sisanya masih berbentuk limbah. Nah, untuk mengatasi limbah tandan kosong kelapa sawit atau biasa kita sebut tangkos, dengan cara memanfaatkan limbah tangkos sebagai bahan baku plastik yang mudah terurai. Untuk mengatasi limbah tangkos, salah satunya adalah memanfaatkan tangkos menjadi bahan baku bioplastik yang mudah terurai atau biodegradable. Teman chemistry, tahu nggak biodegradable itu apa? Biodegradable merupakan salah satu plastik yang ramah lingkungan, yang mudah terurai dan menghindari pencemaran lingkungan. Data produk plastik pada tahun 2022 mencapai 34,5 ton. Banyak bukan? Plastik-plastik tersebut selanjutnya akan menjadi limbah karena plastik tersebut terbuat dari bahan baku minyak bumi yang sudah terurai oleh organisme. Nah, untuk mengurangi sampah, salah satunya adalah memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit pengganti plastik yang ramah lingkungan, yaitu dengan mengekstraksi selulosa yang ada di dalam tangkos. Selulosa merupakan polimer alam yang dapat digunakan sebagai pembuatan kain, bioetanol, dan bioplastik, tetapi tidak langsung jadi bioplastik. Untuk membentuk bioplastik, selulosa diasetilasi dengan selulosa anhidrat dan menghasilkan selulosa asetat. Selulosa dapat dimurnikan melalui 2 tahap, yaitu dengan delignifikasi yang dilanjutkan dengan bleaching. Caranya yaitu tandan kelapa sawit dicuci bersih dan dikeringkan pada suhu 90-95 derajat Celcius. Kemudian didelignifikasi dengan menggunakan larutan NHO, larutan hidroksida. Setelah itu, larutan didinginkan dan disaring untuk mendapatkan selulosa yang terpisah dari larutan NaOH, natrium hidroksida. Proses selanjutnya adalah bleaching, yaitu mencuci selulosa dengan larutan aqueous hingga pH netral dan didapatkannya selulosa dengan kemurnian yang tinggi. Selulosa menjadi penting untuk diekstrak menjadi bioplastik yang ramah lingkungan karena mudah terurai. Sedangkan bioplastik yang bahan bakunya minyak bumi sulit terurai karena dapat mengganggu kesehatan manusia, pencemaran lingkungan, dan terurainya 100-500 tahun. Itu pun kalau terurai, kalau tidak akan menimbulkan permasalahan sampah lagi bukan? Nah, dengan kebutuhan plastik per tahun mencapai 2,6 ton, maka dengan kita menggunakan bioplastik dari selulosa akan mengatasi pencemaran lingkungan dan limbah tangkos. Pembahasan kita cukup sampai di sini. Sebelum saya pamit undur diri, saya akan memberikan satu pantun. Memetik jeruk ada 5, cuci dulu biar bersih. Podcast saya memang tidak lama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.